Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kubedriansa dengan NIM C1C021127. Sebelumnya, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman atau para penonton yang sempat atau menyempatkan diri dalam menonton video presentasi yang akan saya unggah di YouTube ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra sebagai dosen pengampu saya dalam mata kuliah akuntansi syariah. Lalu di sini saya akan mempresentasikan terkait materi dari akuntansi syariah yang berjudul Fikih Zakat. Langsung saja, latar belakang dari fikih zakat ini yaitu zakat sebagai instrumen ekonomi sosial. Zakat adalah rukun Islam dengan fungsi ganda, ibadah vertikal, dan instrumen ekonomi sosial horizontal untuk kesejahteraan umat. Ini adalah mekanisme fiskal penting dalam redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberantas kemiskinan. Tantangan akuntansi dalam zakat kontemporer yaitu ada tiga, yaitu standar pelaporan, isu kontemporer, dan profesionalisme. Akuntansi syariah menuntut pelaporan yang akuntabel dan transparan, terutama untuk dana zakat. Isu kontemporer yaitu wajib zakat baru, perhitungan, dan mekanisme penyaluran efektif memerlukan kajian yang mendalam. Terus profesionalisme. Pengelolaan zakat profesional butuh adopsi teknologi tanpa meninggalkan esensi syar'i. Lalu pilar utama dalam fikih zakat ini adalah nisab dan haul. Nisab, batas minimum harta yang wajib dizakati, memastikan hanya yang berkecukupan yang berzakat. Sering sering dikaitkan dengan harga emas atau perak. Sedangkan haul, masa kepemilikan harta 1 tahun, krusial untuk penetapan tanggal pembayaran zakat dan mencatat liabilitas dalam akuntansi. Jenis harta yang wajib dizakati yaitu ada 5. Yang pertama, emas dan perak atau nukud. Yang kedua, perdagangan tijarah. Terus yang ketiga, hewan ternak an'am. Yang keempat, hasil pertanian atau zuru. Terus yang terakhir, hasil buah-buahan, samar. PSAK 109 mengadopsi prinsip ini, mencatat penerimaan zakat sebagai pengurangan dana non-laba. Fikih zakat kontemporer ada dua, yaitu zakat profesi. Terus yang kedua, zakat investasi. Zakat profesi adalah zakat dari hasil kerja atau jasa dipungut langsung saat penghasilan diterima atau on-spot collection tanpa menunggu haul dengan batas nisab tertentu. Zakat investasi. Zakat investasi merupakan dari pasar modal dan instrumen investasi syariah. Dibedakan antara zakat atas pokok aset dan zakat atas hasil investasi. Terus implikasi PSAK nomor 109 pada akuntansi zakat, yaitu pengakuan zakat diakui sebagai penambah dana zakat saat kas diterima, bukan pendapatan. Yang kedua, pencatatan aset, wajib pemisahan dana atau segregation of fund. Asas aset zakat terpisah dari aset amil. Lalu yang terakhir penyajian laporan. LAZ harus menyajikan laporan posisi keuangan, perubahan dana zakat, aset kelolaan, dan arus zakat. LAZ itu merupakan lembaga amil zakat. Kesesuaian dengan maqasid syariah. Hafiz al-Amal, Hafiz al-Ma'al, pemeliharaan harta umat melalui pemisahan dana dengan pengakuan ketat. Terus kesesuaian menurut Hafiz an-Nafs, pemeliharaan jiwa atau kesejahteraan melalui penyaluran dana yang efektif. Yang terakhir, transparansi atau keadilan. Laporan seragam memungkinkan evaluasi kinerja dan menumbuhkan kepercayaan publik. Kendala manajerial lembaga amil zakat itu banyak sekali. Yang pertama, adanya keterbatasan SDM. Yang kedua,
Distribusi kurang produktif, fokus pada bantuan langsung, bukan pemberdayaan. Terus yang ketiga, rendahnya adopsi teknologi. Sistem pencatatan manual menghambat efisiensi. Seperti yang kita ketahui di lembaga amil zakat ini masih banyak terkadang yang masih menggunakan sistem manual. Terus yang terakhir, kurangnya edukasi muzaki. Potensi zakat kontemporer belum tergarap maksimal. Dan di sini saya memiliki strategi optimalisasi dari lembaga amil zakat. Tentu ini bukan merupakan strategi yang saya buat sendiri dan saya merujuk dari beberapa jurnal yang telah saya tampilkan di makalah saya. Yang pertama, strategi optimalisasi untuk lembaga amil zakat ini yaitu digitalisasi dan integrasi. Kedua, pemberdayaan dan keberlanjutan. Menggeser program program ke zakat produktif, mengukur dampak sosial. Terus yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM, sertifikasi dan pelatihan keberlanjutan bagi amil perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Terus advokasi dan edukasi, kampanye literasi zakat kontemporer. Itu perlu dilakukan untuk meningkatkan atau eh, untuk pemerataan pada saat pembagian zakat atau ketepatan dalam eh, dalam menentukan siapa yang layak untuk menerima zakat. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.